Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Internet Database dengan anggota Ahmad Rizky Akbar Ganiu dengan nomor BP 20 11 08 1006. Yang kedua, Fatur Rahman Al-Farizi dengan nomor BP 20 11 08 3007. Yang ketiga, Ratna Lutfia Meiza dengan nomor BP 20 11 08 2014. Yang keempat, Fiona Denopta dengan nomor BP 20 11 08 1023. User interface dan tool. Kebanyakan pengguna database tidak menggunakan SQL. From, GUI, dan report generator. Yang contohnya Crystal Report. Saat ini kebanyakan interface adalah web-based. Di sisi backend, biasanya menggunakan teknologi seperti Java Base, Java Server, dan PHP. Web interface to database. Apa manfaat menghubungkan database ke web? Yaitu memungkinkan database dapat diakses dari mana saja. Yang kedua, menghindari adanya proses instalasi software pada setiap perangkat lunak yang akan mengakses database. Yang ketiga, dapat diakses dari berbagai macam device seperti PC, smartphone, dan tab. Dengan platform apapun, yaitu Windows, Linux, Mac, Android, dan Windows Phone, dan iOS. Inilah bentuk dari internet dengan database. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fiona Denopta. Kepada Fiona Denopta dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ada koneksi database via internet. Yang pertama itu memungkinkan adanya respon dalam waktu singkat, seperti layanan-layanan baru dan produk-produk baru. Yang kedua itu layanan pelanggan yang lebih baik. Dan yang ketiga, penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif. Dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan menggunakan sistem apa saja. Selanjutnya itu ada pertimbangan-pertimbangan pada internet database. Yang pertama, melibatkan lebih dari hanya sekedar aplikasi web dengan database. Yang kedua, isu-isu penting yang berhubungan dengan database korporat seperti keamanan data, pengelolaan transaksi, validasi data di sisi klien, tantangan pengoperasian dan pengelolaan. Dan yang ketiga ada pengembangan aplikasi database sangat dipengaruhi oleh teknologi internet. Selanjutnya itu ada web to database middleware. Yang pertama itu ekstensi di sisi server side extension, berhubungan secara langsung dengan web server, menangani permintaan-permintaan yang spesifik, contohnya seperti Cold Fusion, CGI, PHP, API, ASP, dan lain-lain. Kembali ke moderator. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Rizky Akbar Ganiu. Kepada Ahmad Rizky Akbar Ganiu dipersilahkan. Metode koneksi web to database middleware. Native SQL mengakses middleware menggunakan layanan dari Open Database Connectivity, ODBC. ODBC adalah yang paling banyak digunakan. Menggunakan Object Linking and Embedding Database untuk berinteraksi dengan Windows. Internet dan intranet layanan. Server web, layanan database enable, directory, keamanan, autentikasi.
email, file transfer protokol, dan firewall dan proxy server, berita atau diskusi kelompok, dokumen, mencari, beban, balancing, dan caching. Tentang data yang terintegrasi dari berbagai sumber. 1 dokumen word processor, 2 gambar, 3 suara, dan film. Metode untuk menyimpan dan mengambil data. Pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh media penyimpanan. Dukungan dari browser di sisi klien untuk objek yang diakses. Ukuran dari database dengan mempertimbangkan data multimedia dan data-data lainnya. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ratna Lutfia Maiza. Kepada Ratna Lutfia Maiza dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya keamanan data. Yang pertama, level web server. Mengamankan transaksi menggunakan enkripsi, level dari protokol TCP atau IP, menggunakan firewall. Yang kedua ada level DBMS. Autentifikasi ketika login ke DBMS, membatasi akses terhadap statement-statement SWL tertentu. Lalu ada level web to database middleware. Restriksi pengguna, algoritma keamanan yang dibuat oleh desainer pada middleware harus mendukung aplikasi-aplikasi e-commerce. Lalu internet terkait bahasa. Yang pertama ada Hypertext Markup Language atau HTML, markup bahasa khusus untuk halaman web. Lalu ada Standard Generalized Markup Language atau SGML, standar markup bahasa. Yang ketiga ada Extensible Markup Language atau XML, bahasa markup yang memungkinkan disesuaikan teks. Lalu ada XHTML, yaitu ekstensi XML Compliant HTML. Lalu ada Java, bahasa untuk applet berorientasi objek pemrograman. Lalu ada JavaScript atau VBS Script, bahasa scripting yang memungkinkan interaksi dalam HTML dokumen. Lalu ada Cascading Style Sheet atau CSS, penampilan pengendalian elemen web terhadap HTML dokumen. Yang terakhir ada XSL dan XSLT, XMS Style Sheet dan transformasi ke HTML. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu adalah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.